Ketua Tim Gugus Covid Protokol Kesehatan di SMK Bandung Timur. Ya betul, terkait dengan kondisi saat ini ya, atau beberapa bulan terakhir di mana virus COVID-19 sampai saat ini juga belum berakhir ya. Malahan statusnya untuk wilayah Bandung sekarang menjadi zona kuning lagi gitu. Nah ini otomatis tentunya berdampak kepada kegiatan belajar mengajar kita gitu. Udah mungkin hampir 3 bulan lebih kita belajar dari rumah atau kalau misalnya Bapak mah ngajar dari rumah, kalau misalnya kalian belajar dari rumah. Karena kan tidak memungkinkan untuk adanya berkumpulnya banyak orang atau berkumpulnya massa di satu tempat, salah satunya di sekolah. Nah mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa waktu ke depan, pola belajar di rumah ini masih dilaksanakan. Kecuali mungkin untuk beberapa mata pelajaran produktif atau praktik, karena tidak mungkin dilaksanakan dengan jarak jauh dari rumah dan dari sekolah. Kemungkinan untuk pelajaran produktif itu dilaksanakan di sekolah, di lab dan di bengkel mungkin ya. Ada lab TKJ, lab perhotelan, lab akuntansi perbankan, bengkel TKRO, dan bengkel TBSM. Nah, untuk pembelajaran di rumah sendiri, protokol kesehatannya sederhana saja. Kalian tetap menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, jaga pola makan, jaga pola tidur, lalu seminimal mungkin keluar dari rumah. Kalau misalnya akan keluar dari rumah juga, hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu memang benar-benar penting. Dan jangan lupa kalau misalnya keluar rumah, kalian siapkan yang pertama masker. Masker kalau perlu dua, ada masker yang kalian pakai dan masker cadangan. Karena kan kita tidak tahu kondisi di luar seperti apa, bisa jadi masker itu kotor, ya otomatis kita harus ganti ya. Yang kedua, bila perlu bawa hand sanitizer. Kalau misalnya keluar rumah. Itu mungkin untuk pembelajaran di rumah, karena kan mungkin di rumah tidak bertemu banyak orang ya. Jadi protokol kesehatannya tidak begitu banyak, tidak begitu detail seperti di sekolah gitu. Nah, kalau melakukan pembelajaran di sekolah yang otomatis kita akan bertemu banyak orang, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman, bahkan ketika proses perjalanan dari rumah ke sekolah mungkin kita ketemu supir angkot mungkin ya, kalau misalnya kita naik angkot supir ojek juga kalau misalnya kita naik ojek, atau misalnya kita bertemu banyak orang gitu ya. Nah ini protokol kesehatannya lebih detail dan lebih banyak. Yang pertama yang harus dipastikan, kalian harus dalam keadaan sehat. Kalau misalnya dirasa kalian sedang dalam keadaan kurang sehat, misalnya batuk, pilek, demam, atau nggak enak badan, itu lebih baik istirahat saja di rumah. Karena kita meminimalisir resiko ya, jangan sampai keadaan tubuh kita sedang drop, tapi kita memaksakan untuk beraktivitas keluar rumah, khususnya ke sekolah, yang akan bertemu banyak orang, di mana di tempat umum itu kan banyak bakteri, banyak virus, sedangkan tubuh kita sedang tidak fit atau sedang drop, kurang sehat, otomatis virus, bakteri, ya berbagai macam penyakit itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi yang pertama, kalian harus memastikan kalian itu sehat kalau mau berangkat ke sekolah. Yang kedua, bawa masker. Yang tadi kalau bisa dua, karena tidak menutup kemungkinan masker kita itu kotor. Kalau kita cuma bawa satu dan kita tidak bawa cadangan, nah nanti repot. Karena sekolah sendiri itu tidak menyediakan masker. Sekolah tidak menyediakan masker. Sedangkan kalau kalian
maskernya kotor atau hilang, otomatis kan harus beli lagi. Sedangkan ya lumayan kan harga masker di luaran ada yang 10.000 mungkin, ada yang 15.000 mungkin. Nah, jadi upayakan bawa masker 2. Itu yang pertama. Maaf, itu yang kedua. Yang pertama kan tadi pastikan kesehatan diri. Yang kedua, bawa masker. Yang ketiga, ketika masuk ke wilayah sekolah, khususnya di gerbang depan, nanti ada pengecekan suhu. Pengecekan suhu itu maksimal di angka 37,5 derajat Celcius. Kalau suhu kalian, anak-anak sekalian, di atas 37,5, 37,6 ke atas, itu kan sudah melampaui batas. Otomatis nanti sama petugas protokol kesehatan di depan, Bapak Ibu gurunya, kalian akan disuruh untuk pulang. Disuruh untuk pulang atau dibawa ke puskesmas di depan untuk diperiksa lebih lanjut. Itu sifatnya kondisional sih, baiknya seperti apa. Kalau misalnya disuruh untuk pulang, kalian langsung istirahat. Bila memungkinkan untuk mandi, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya kalian bersih-bersih diri lah, istirahat, pastikan kalian kembali sehat gitu. Itu. Tapi kalau misalnya suhunya 37,5 ke bawah, yang menurut peraturan dinas kesehatan itu aman, kalian diperbolehkan masuk. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah langsung cuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan. Cuci tangan sekitar 20 detik. Penggunaan sabunnya 1 kali tekan juga sudah cukup. Karena jangan sampai mubazir, jangan sampai nggak bersih juga. Jangan sampai terlalu sedikit, jangan juga terlalu kebanyakan. Makanya 1 kali tekan juga sabun itu udah cukup untuk membuat buih atau busa ya. Cuci tangan sekitar 20 detik. Di situ juga di tempatnya, di tempat cuci tangannya sudah disediakan sabun, air, dan di situ ada petunjuk bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, setelah itu kalian mungkin masuk ke ruangan praktek kalian masing-masing. Yang harus kalian pastikan juga adalah yang pertama, senantiasa menjaga jarak, jangan berkerumun, apalagi lebih dari 5 orang ya.